Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali hari ini daring IPA yang kedua ya. Kelas 7 kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Baik siswa-siswi yang Ibu sayangi, jadi daring hari ini kita akan membahas tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan atau bisa juga disebut dengan ekosistem. Jadi ekosistem itu terdiri atas individu, populasi, komunitas, dan ekosistem. Ekosistem ini dibedakan menjadi dua macam, ekosistem alami, ekosistem buatan. Kemudian komponen penyusunnya ada abiotik, ada biotik. Kemudian biotik ini terdiri atas produsen, konsumen, dan dekomposer. Untuk konsumen ini terdiri ada herbivora, ada karnivora, ada omnivora, ada scavenger, dan detrivor. Yang mana komponen biotik ini akan saling berinteraksi. Ada interaksinya melalui rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan ada jaring-jaring kehidupan. Untuk rantai makanan ini digambarkan dalam piramida makanan dan aliran energi. Yang pertama dulu kita bahas satuan-satuan ekosistem yang tadi. Ekosistem tadi terdiri dari yang pertama ada individu, berarti satu organisme, misalnya seekor monyet, satu organisme, itu namanya individu. Kemudian populasi, kumpulan dari beberapa individu yang sejenis. Kalau ini misalkan seekor gajah itu individu, tetapi ada kumpulan beberapa ekor gajah itu namanya populasi gajah. Nah, jadi organisme yang sejenis menempati daerah yang sama maka disebut dengan populasi. Kemudian ada lagi namanya komunitas, yaitu seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Misalkan populasi rumput, serangga, rusa, dan harimau. Jadi di suatu daerah, katakanlah misalkan di hutan, itu ada rumput, ada pohon, ada serangga, ada rusa, ada harimau yang berbeda-beda jenis tetapi hidup bersama di suatu daerah. Itu namanya komunitas. Kemudian ada tadi judul kita ekosistem. Ekosistem itu adalah interaksi antar anggota komunitas dengan benda tak hidup atau interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi tadi misalkan ada serangga tadi, ada rusa di dalam hutan, ada rumput, ada semut, itu berinteraksi. Misalkan meminum air, menghirup udara, terkena cahaya matahari, berinteraksi dengan lingkungan. Itu maka namanya adalah ekosistem. Kemudian ada yang lebih luas lagi dari ekosistem yaitu biosfer, kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi, berupa lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, tadi adalah satuan-satuan dari ekosistem. Berikutnya adalah komponen ekosistem. Penyusun ekosistem terbagi tadi ada dua, abiotik dan biotik. Yang pertama dulu abiotik, ini adalah komponen tak hidup. Ada air, ada tanah, udara, cahaya matahari. Jadi apabila dia tidak hidup, maka dia termasuk ke dalam komponen abiotik. Komponen kedua dalam ekosistem adalah komponen biotik, hidup. Jadi yang merupakan makhluk hidup itu disebut dengan komponen biotik. Tumbuhan, ini kan makhluk hidup. Kemudian ada hewan. Misalkan nanti juga ada manusia dalam sebuah ekosistem, manusia juga termasuk dalam komponen biotik. Ada jamur, kemudian ada bakteri. Jadi tumbuhan di sini berperan sebagai produsen,
Kemudian hewan, bisa dia karnivora, bisa dia herbivora, bisa dia omnivora, itu berperan sebagai konsumen. Dan jamur bakteri ini berperan sebagai decomposer atau pengurai. Nah, tadi dikatakan bahwasanya ekosistem adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Bagaimana pola interaksinya itu? Yang pertama ada pola namanya netralisme. Hubungan yang tidak saling mempengaruhi walaupun organisme itu hidup pada habitat yang sama. Contohnya kambing dan kodok di suatu lapangan rumput. Kambing makan rumput di siang hari, kodok makan serangga di malam hari. Tidak ada pengaruh, tidak saling mempengaruhi, namanya netralisme. Kemudian pola interaksi berikutnya ada kompetisi. Bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing, ini kuncinya, bersaing, mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Baik itu bersaing mendapatkan makanan, bersaing tempat tinggal. Jadi terjadi persaingan, namanya kompetisi. Kemudian ada namanya predasi. Interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa. Pemangsa itu disebut predator, yang dimangsa itu prey, mangsanya. Misalkan ular memakan tikus, ularnya adalah pemangsa, tikus adalah mangsanya. Kemudian pola interaksi berikutnya ada parasitisme. Hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Satu untung, satu rugi. Namanya parasitisme. Biasanya tumbuhan ada yang inangnya benalu dan inangnya, benalunya untung, inangnya rugi. Namanya parasitisme. Kemudian pola interaksi berikutnya, ini yang bagus ya, mutualisme, saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dua-duanya untung. Misalkan contohnya lebah dengan bunga. Lebah membantu penyerbukan bunga, kemudian lebah ini mendapatkan makanan dari bunga. Interaksi berikutnya ada namanya komensalisme. Satu untung, tetapi pihak lainnya tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Contohnya ikan, apa ini namanya? Ikan besar dengan ikan kecil. Jadi ikan kecil ini dia mengambil sisa makanan dari ikan besar. Sedangkan ikan besarnya ini tidak dirugikan atau juga tidak diuntungkan. Komensalisme. Ada namanya pola interaksi berikutnya amensalisme atau antibiosis. Interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lainnya. Contohnya pohon walnut menghasilkan alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Jadi menghambat pertumbuhan organisme lain. Nah, itu tadi pola interaksi. Berikutnya ada saling ketergantungan di antara komponen biotik. Komponen biotik saling berinteraksi dengan ada namanya yang pertama rantai makanan. Proses makan dan dimakan. Misalkan ini tanaman dimakan oleh serangga, semut, kodok, ular, dan elang. Ada lagi namanya jaring-jaring makanan, kumpulan dari rantai makanan. Jadi lebih kompleks jaring-jaring makanan ini dibandingkan dengan rantai makanan. Misalkan di sini tumbuhan bisa dimakan kelinci, tumbuhan bisa dimakan serangga, tumbuhan bisa dimakan mencit, tumbuhan bisa dimakan burung pemakan biji. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Kalau rantai makanan hanya satu proses makan dimakan, kalau jaring-jaring makanan beberapa proses. Ada lagi namanya jaring-jaring kehidupan.
jaring-jaring makanan yang satu dengan jaring-jaring makanan yang lain saling terkait. Namanya jaring-jaring kehidupan. Ada lagi namanya piramida makanan, menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Jadi di bawah produsen, biasanya tumbuhan hijau. Kemudian di atasnya konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Jadi perbandingannya, produsen biasanya lebih banyak jumlahnya dibandingkan konsumen 1. Konsumen 1 lebih banyak dibandingkan konsumen 2, dan konsumen 2 lebih banyak dibandingkan dengan konsumen 3. Oke. Cukup dulu materi untuk daring kedua hari ini. Semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dari rumah. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.